Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Pada video ini kita akan membahas materi trigonometri mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sebelum itu, kita perlu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum membahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, kita perlu mengetahui perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dapat ditentukan dengan menggunakan konsep lingkaran satuan seperti pada gambar berikut. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, diperoleh hubungan sin alfa derajat sama dengan PP aksen per OP sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Cos alfa derajat sama dengan OP aksen per OP sama dengan X per 1 sama dengan X. Tan alfa sama dengan PP aksen per OP sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Dengan syarat X tidak sama dengan 0. Jadi, dalam lingkaran satuan ini, koordinat titik P, X, dan Y dapat dinyatakan sebagai P, yaitu cos alfa derajat dan sin alfa derajat. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Perhatikan gambar di samping. Koordinat titik P adalah 1,0, sehingga 1 dan 0 sama dengan cos 0 derajat dan sin 0 derajat. Maka, diperoleh sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, dan tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa derajat sama dengan 30 derajat, maka sudut OPQ sama dengan 60 derajat. Sehingga segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi OP sama dengan OQ sama dengan PQ sama dengan 1. Dan PP aksen sama dengan QV aksen sama dengan 1 per 2, atau koordinat Y sama dengan 1 per 2. Segitiga OPQ siku-siku di P aksen dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh hubungan OP kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Jadi, OP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang PP aksen kuadrat. OP kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat. Kemudian, OP kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4, sehingga OP aksen sama dengan akar 3 per 4, yaitu 1 per 2 akar 3. OP aksen menyatakan absis titik P atau X sama dengan 1 per 2 akar 3. Jadi, untuk alfa derajat sama dengan 30 derajat. Maka, koordinat titik P adalah 1 per 2 akar 3 dan 1 per 2 sama dengan cos 30 derajat dan sin 30 derajat. Maka, diperoleh sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, dan tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3.
ketiga, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa derajat sama dengan 45 derajat, maka segitiga OPP aksen merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisi OP sama dengan PP aksen, atau X sama dengan Y. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. 2X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 1 per 2. X sama dengan akar 1 per 2 sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Karena X sama dengan Y, maka Y sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi, untuk alfa derajat sama dengan 45 derajat, maka koordinat titik P adalah 1 per 2 akar 2 dan 1 per 2 akar 2 sama dengan cos 45 derajat dan sin 45 derajat. Maka diperoleh sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, dan tan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 dibagi 1 per 2 akar 2 sama dengan 1. Yang keempat, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa derajat sama dengan 60 derajat, maka segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi OP sama dengan OQ sama dengan PQ sama dengan 1. Dan OP aksen sama dengan QV aksen sama dengan 1 per 2. Sehingga absis X sama dengan 1 per 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan OP kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Jadi, PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OP aksen kuadrat. PP aksen kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat. PP aksen kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4, sehingga PP aksen sama dengan akar 3 per 4, yaitu sama dengan 1 per 2 akar 3. PP aksen menyatakan koordinat titik P atau Y sama dengan 1 per 2 akar 3. Jadi, untuk alfa derajat sama dengan 60 derajat, maka koordinat titik P adalah 1 per 2 dan 1 per 2 akar 3 sama dengan cos 60 derajat dan sin 60 derajat. Maka diperoleh sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, cos 60 derajat sama dengan 1 per 2, dan tan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3 dibagi 1 per 2 sama dengan akar 3. Yang kelima, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa derajat sama dengan 90 derajat, maka kaki sudut OP berimpit dengan sumbu Y positif, atau titik P berada pada sumbu Y positif. Koordinat titik P adalah 0,1, sehingga 0 dan 1 sama dengan cos 90 derajat dan sin 90 derajat. Maka diperoleh sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 derajat sama dengan sin 90 derajat per cos 90 derajat sama dengan 1 per 0, yaitu tidak terdefinisikan. Adapun rangkuman nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa disajikan pada tabel berikut. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran pertama, di mana besar sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat dengan relasi berikut.
Kuadran kedua, di mana besar sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat dengan relasi berikut. Kuadran ketiga, di mana besar sudutnya di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat dengan relasi berikut. Kuadran keempat, di mana besar sudutnya di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat dengan relasi berikut. Jadi, kesimpulannya, pada kuadran 1 semuanya bernilai positif, yaitu nilai sinus, kosinus, dan tangen bertanda positif. Pada kuadran 2, nilai sinus bertanda positif, kosinus dan tangen bertanda negatif. Pada kuadran ketiga, nilai tangen bertanda positif, sinus dan kosinus bertanda negatif. Kemudian, kuadran keempat, nilai kosinus bertanda positif, sinus dan tangen bertanda negatif. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan panjang sisi AB pada gambar di bawah ini. Terdapat segitiga ABC dengan siku-siku di C. Sebuah sudut sebesar 30 derajat di A. Satu sisi diketahui yaitu sisi BC atau sisi depan dari sudut 30 derajat. Dan sisi yang ditanyakan yaitu sisi AB atau sisi miring. Karena ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi depan dan miring, yang merupakan rumus dari sin, maka diperoleh sin 30 derajat sama dengan depan per miring sama dengan BC per AB. Sin 30 derajat sama dengan 2 per AB. 1 per 2 sama dengan 2 per AB. AB sama dengan 4. Jadi, sisi AB yaitu 4. Contoh soal yang kedua yaitu, seorang siswa di SMA ingin mengetahui tinggi suatu pohon. Dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, tinggi pohon tersebut adalah penyelesaian. Langkah pertama, menggambarkan sesuai dengan deskripsi soal. Seorang siswa dengan tinggi 160 cm mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat, dan yang ingin diketahui yaitu tinggi pohon. Langkah kedua, menentukan tinggi pohon. Pada gambar, yang ditanyakan tinggi pohon, yang merupakan sisi depan dari sudut 60 derajat, dan yang diketahui yaitu sisi samping dari sudut 60 derajat. Karena ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi depan dan samping, yang merupakan rumus dari tangen, sehingga tangen 60 derajat sama dengan T per 50 akar 3 sama dengan T per 50. T sama dengan 50 akar 3. Jadi, tinggi pohon sama dengan 50 akar 3 meter, ditambah tinggi siswa yang diubah dengan satuan meter, yaitu 1,6 meter. Contoh soal yang ketiga yaitu, tentukan nilai dari cos 135 derajat dan sin 300 derajat. Sudut 135 derajat terletak pada kuadran kedua, maka kosinus bernilai negatif. Jadi, dengan menggunakan sudut berelasi 180 derajat, maka cos tetaplah cos. Cos 135 derajat sama dengan min cos 45 derajat, sama dengan min 1 per 2 akar 2. Sudut 300 derajat terletak pada kuadran keempat, maka sin bernilai negatif. Jadi, dengan menggunakan sudut berelasi 360 derajat, maka sin tetaplah sin. Sin 300 sama dengan min sin 60 sama dengan
min 1/2 akar 3. Agar lebih dipahami, coba kerjakan soal latihan berikut. Itulah tadi penjelasan mengenai materi trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.